Ya, shalom, selamat pagi para mahasiswa. Puji Tuhan Tuhan beri kita sehat sampai hari ini, walaupun ada banyak hal yang kita hadapi bersama. Tapi kita tahu bahwa Tuhan menjaga, Tuhan memelihara hidup kita sampai hari ini. Mari kita akan berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Bapa kami di sorga, Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Engkau. Terima kasih. Kami mau mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara kepada kami, karena kami siap untuk mempelajarinya. Dan lebih dari itu kami berjanji untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan yang punya firman, kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab bersama pada pagi ini di dalam Yudas. Yudas hanya satu pasal saja. Mari kita baca beberapa ayat di situ. Ayat 20 sampai dengan ayat 23. Yudas ayat 20 pasal 1, karena memangnya satu pasal. Ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-23. Alkitab berkata demikian. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Ya, saudara sekalian yang dikasih dalam nama Tuhan, situasi apapun yang kita hadapi itu cenderung atau seringkali mempengaruhi kehidupan kita, kehidupan iman kita. Makanya Yudas menganjurkan kepada penerima surat ini untuk paling tidak ada beberapa hal prinsip yang harus dikembangkan, dipelihara, bahkan ditumbuhkan dalam kehidupan iman mereka. Yudas memulai dengan berkata dalam ayat itu, akan tetapi kamu, ya bukan orang lain, tapi kamu, termasuk kita, akan tetapi kamu atau akan tetapi kita, saudara-saudaraku atau ya saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ada beberapa prinsip yang kita mau dengar yang berkaitan dengan kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai mahasiswa teologi, dosen. Kita punya tanggung jawab untuk kehidupan rohani kita masing-masing dalam hubungan dengan kehidupan dan situasi yang kita hadapi. Oleh karena itu, maka tema yang kita akan pelajari bersama adalah membangun diri. Bangunlah dirimu sendiri. Apa yang kita harus bangun? Bagaimana cara kita membangunnya? Apa yang dimaksud oleh Yudas yang perlu kita bangun dalam diri kita? Yang pertama adalah iman. Dikatakan di situ, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Iman yang paling suci. Jadi yang pertama adalah kita harus membangun kehidupan iman kita yang paling suci. Kalau Yudas menggunakan kata paling suci, berarti ada iman yang tidak suci. Ada iman yang ternoda, ada iman yang terpengaruh. Itu sebabnya Yudas bilang, bangunlah dirimu sendiri di atas iman yang paling suci. Sekarang kita bertanya, iman yang paling suci itu yang mana? Abraham menjadi contoh yang paling baik untuk kita. Saya tidak katakan sempurna, tetapi yang paling baik untuk kita. Roma
pasal 4 ayat 17 dan seterusnya berbicara soal keyakinan iman yang suci. Keyakinan iman yang suci adalah iman yang percaya kepada Allah yang benar. Allah yang benar adalah Allah yang menghidupkan orang yang mati dan Dia menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Keyakinan iman yang percaya kepada Allah yang benar, inilah yang disebut dengan iman yang paling suci. Iman yang tidak terpengaruh oleh keadaan dan situasi apapun. Situasi keadaan yang bisa mempengaruhi kemurnian imannya kepada Tuhan. Inilah yang disebut dengan imanmu yang paling suci. Saudara sekalian, keadaan sekarang ini bisa membuat orang mempengaruhi imannya sehingga imannya tidak menjadi suci. Nah, ada hal lain juga yang Tuhan katakan kepada Abraham. Di dalam Kejadian pasal yang ke-17, nanti saudara baca di situ akan menemukan. Tuhan berkata begini bahwa dari pihak saya, dari pihak Allah, Allah akan melakukan ini. Tapi dari pihakmu, pihak Abraham, hendaklah engkau hidup di hadapanku dengan tidak bercela. Tamim atau tamid, tidak bercela. Artinya mengisi seluruh kehidupannya dengan hal-hal yang bersifat rohani yang terisi penuh untuk seluruh aspek hidup. Tidak terkecuali. Nah, ini untuk menjaga kehidupan yang suci di hadapan Tuhan. Jadi, iman yang paling suci. Iman yang percaya kepada Allah yang benar, yang menghidupkan orang yang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Iman yang berharap dan percaya menurut firman, kata Roma pasal 4 ayat 18. Iman yang percaya menurut atau berdasarkan firman Allah. Ayat 19 juga bilang iman itu tidak menjadi lemah. Sebaliknya harus menjadi kuat dalam tantangan situasi yang dihadapi. Iman yang suci juga dalam ayat 20 dan 21 dalam Roma pasal 4 juga berbicara soal percaya kepada janji-janji. Tidak hanya berdasarkan atau kepada firman Allah, tapi di dalam firman Allah ada banyak janji-janji Allah. Dan kita harus percaya kepada janji-janji Allah. Kemudian iman yang suci juga adalah iman itu tidak hanya lemah tetapi menjadi kuat. Dalam keadaan dan situasi yang hadapi, iman itu menjadi kuat dan pada akhirnya apa? Iman itu memuliakan Allah. Nah, itu yang disebut dengan iman yang suci. Bangunlah imanmu atas dasar, bangunlah dirimu sendiri atas dasar imanmu yang paling suci. Inilah yang Yakobus maksudkan. Ya, bangunlah imanmu, dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Juga ini Yakobus kalau menyatakan begitu, maka pernyataan Yakobus ini kepada kita adalah kita juga harus terus-menerus mempelajari firman Allah, terus-menerus, karena hanya dengan firman itu lalu kita tetapkan hati kita untuk berusaha mengetahui kebenaran ajaran Alkitab bagi kehidupan kita supaya kita hidup dan memelihara iman sesuai dengan kebenaran firman. Itu yang pertama. Yakobus maksudkan kepada kita, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Yang kedua adalah berdoalah dalam Roh Kudus, dalam ayat yang ke-20. Ayat 20 dikatakan, bangunlah dirimu sendiri atas imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus.
Berdoalah dalam Roh Kudus. Apa yang dimaksud dengan berdoa dalam Roh Kudus? Artinya kita berdoa dengan kemampuan yang Tuhan beri kepada kita, dengan kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Jadi berdoa dengan kemampuan Roh Kudus. Orang tidak bisa dapat berdoa, punya kemampuan berdoa kalau Roh Kudus tidak memimpin dia. Tidak punya kesenangan berdoa, kemauan berdoa, kalau Roh Kudus tidak menuntun orang itu untuk berdoa. Dengan memohon Roh Kudus menolong kita untuk kita mengetahui kebenaran firman Allah, bagaimana cara kita berdoa, bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, apa yang kita harus lakukan. Nah, itu yang disebut dengan berdoa dalam Roh Kudus. Artinya bahwa kita harus berdoa dengan kemampuan yang Tuhan beri kepada kita, oleh Roh-Nya kepada kita, supaya kita sanggup berdoa. Itu yang dimaksud dengan berdoa dalam Roh Kudus. Ini tidak ada kaitan dengan berdoa dengan bahasa roh. Tidak ada hubungan dengan itu. Walaupun ini prinsip-prinsip rohani yang Tuhan beri kepada kita. Kita harus berdoa dengan kemampuan yang diberi oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita bisa dapat memahami. Roh itu menuntun kita. Kita bisa dapat menguasai. Kita bisa dapat melakukan apa yang Tuhan mau. Kita dapat menguasai, memelihara hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Dan kita terus berjuang. Jadi di sini tidak ada indikasi berdoa dalam Roh itu orang terkapar, ya, sampai hilang ingatan, tidak kontrol diri. Itu yang disebut dengan berdoa dalam Roh Kudus. Bukan itu. Paulus bilang, aku berdoa di dalam Roh, tetapi akal budiku juga turut bekerja, turut berdoa. Jadi berdoa itu dikontrol juga oleh akal budi, tapi di bawah pimpinan kemampuan Roh Kudus. Jadi berdoa dalam Roh Kudus itu juga berarti bahwa berdoa dengan pikiran. Ya, berdoa dengan pikiran kita. Roh kita berdoa, tetapi juga dikontrol oleh pikiran. Tuh. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah Yakobus maksudkan tidak hanya bangun diri sendiri di atas iman yang paling suci, bangun diri di atas dasar berdoa dalam Roh Kudus, tapi yang ketiga adalah membangun diri kita di dalam memelihara diri kita di dalam kasih Allah. Dalam ayat 21 disebutkan, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Pelihara diri kita di dalam kasih Allah. Situasi hari ini, saudara sekalian, situasi hari ini membuat ada banyak orang yang tidak lagi mengasihi, mengurangi kasihnya, tidak lagi mementingkan orang lain, tapi mementingkan dirinya sendiri. Pak mau kasih satu contoh atau beberapa contoh buat kehidupan kita. Ketika kita menghadapi situasi ini, ya, kesulitan yang kita hadapi, tidak hanya kita, ada banyak orang juga yang hadapi situasi seperti kita. Ada banyak STT juga yang menghadapi situasi seperti kita hari ini. Bahkan beberapa hari lalu Pak dengar ada satu STT di Jakarta yang meliburkan mahasiswanya. Ada yang pulang ke tempatnya itu sebelum ada pelarangan pergi. STT ini meliburkan mahasiswanya. Waktu mereka di Jakarta sehat. Tapi begitu dalam perjalanan 1 minggu mulai sakit sampai di tempat, ternyata mereka kena virus corona. Kemungkinan dalam perjalanan itu. Akhirnya mereka harus diisolasi 2 minggu, bahkan lebih. Nah, STT-nya sendiri Jakarta juga akhirnya mengisolasi diri. Karena apa? Karena itu mahasiswanya. Nah, ini membuat ketakutan. Membuat kita bingung ini bagaimana caranya.
Tapi dalam kondisi ini, contohlah yang kita hadapi hari ini, ada banyak orang mulai memperhatikan kita. Ada yang mulai kirim bantuan. Apakah itu sembako, apakah itu uang. Nah, ini contoh bahwa orang-orang yang melihat kita adalah contoh orang-orang yang memelihara diri mereka dalam kasih Allah untuk memberkati orang dengan kasih Allah. Jadi kalau kita dalam situasi ini lalu kita menjauhkan diri dari kasih Allah, nah bagaimana kita mau mengalami berkat Tuhan? Situasi ini membuat kita juga harus memelihara kasih Allah dan mempraktekannya. Nanti bagian terakhir kita akan temukan bahwa kita harus mempraktekkan kasih Allah. Tapi kita harus memelihara diri kita di dalam kasih Allah. Kita harus tinggal di dalam lingkaran kasih Allah. Jangan coba-coba dalam situasi seperti ini lalu kita mau keluar dari pemeliharaan kasih Allah. Kita harus tinggal di dalam lingkaran kasih Allah. Ini juga termasuk bagaimana kita taat terhadap firman Allah, bagaimana kita taat melakukannya dalam situasi ini. Ini juga yang dimaksud dengan memelihara diri di dalam kasih Allah. Yang berikut adalah masih dalam ayat 21. Tidak hanya kita bangun diri di dalam memelihara diri kita dalam kasih Allah, tapi kita membangun diri kita dalam pengharapan kepada Kristus. Pak baca lagi ayat itu. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi memelihara diri kita di dalam kasih dan pengharapan kita di dalam Kristus. Tuh ya. Jangan mundur. Ini berbicara soal orang yang karena situasi lalu undur dari harapannya kepada Kristus dalam kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita tetap berharap dan percaya. Itulah keyakinan kita. Itulah harapan kita. Kita tetap percaya kepada Kristus. Bahwa dia adalah Allah, dia juru selamat, dia memelihara hidup kita. Kita hidup dalam penantian. Kapan dia datang? Karena itu tetap kita hidup dalam kasih-Nya sambil kita juga mengharapkan, membangun pengharapan kita kepada dia. Sambil menantikan kedatangannya yang kedua kali. Kemudian yang terakhir, tidak hanya kita memelihara diri kita di dalam kasih Allah, dalam pengharapan akan kedatangan Kristus, tapi juga memelihara diri kita di dalam melakukan dan berbelas kasihan. Ya, dalam menunjukkan, dalam melakukan belas kasihan. Dalam ayat 22. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang sertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Tunjukkanlah belas kasihan. Jadi ini ada kaitan dengan ayat yang sebelumnya atau bagian sebelumnya di dalam ayat 21. Kalau ayat 21 bilang kita memelihara diri kita di dalam kasih Allah, maka ayat 22 dan 23 ini mengajar kita untuk menunjukkan belas kasihan, mempraktekannya dalam kondisi sulit begini. Nah, saudara sekalian, ujian kepada kita, justru ujian kasih itu muncul dari kondisi yang makin sulit seperti ini. Di sini ujian itu ditujukan kepada kita untuk kita menunjukkan kita betul-betul mempraktekkan kasih itu atau tidak. Jadi tidak hanya kita memelihara diri kita secara ego, kita memelihara diri kita sendiri dalam hubungan dengan Allah, sementara kita tidak menunjukkan kasih. Nah, ini kelihatannya agak lemah di situ. Kita harus bisa dapat memelihara diri, tapi juga menunjukkan, mempraktekkan. Nah, kondisi sulit seharusnya tidak menjadi alasan bagi orang percaya, bagi kita untuk
menutup diri untuk tidak menunjukkan belas kasih. Jadi jangan kita beralasan karena situasi menyebabkan kita tidak mau mempraktekkan Alkitab atau mempraktekkan kasih kita. Yakobus berkata bahwa tunjukkanlah belas kasihan itu kepada mereka yang ragu-ragu. Nah, di sekeliling kita ada banyak orang yang ragu. Ada banyak orang yang belum diselamatkan. Ada banyak orang yang kesusahan ini menyebabkan mereka tidak lagi mencari Allah. Nah, dalam situasi ini Alkitab berkata, tunjukkanlah belas kasihan itu. Dengan cara apa? Merampas mereka dari api. Yakobus menggunakan kata merampas mereka dari api, artinya ada banyak orang yang sedang menuju kebinasaan. Mereka sementara dan sedang ada di dalam api, dan yang bertanggung jawab untuk membawa dan menarik mereka keluar adalah kita. Dalam kondisi seperti ini, kita menarik mereka. Nah, kalau kita masuk dalam api, otomatis pasti kita terbakar, kan? Tapi itulah kehidupan kita harus tarik mereka. Berani merampas mereka dari dalam api. Ada banyak kesaksian hidup yang terjadi dalam masa pandemi corona ini, ya. Ada banyak kesaksian yang kalau kita dengar, kita baca, ada banyak orang yang menunjukkan belas kasihan dengan cara merampas orang-orang yang menuju kebinasaan, membawa mereka, memberkati hidup mereka. Dan ini yang kita praktekkan. Puji Tuhan, Pak senang karena ada orang mulai memberkati, menunjukkan belas kasihan itu. Tidak hanya kepada orang lain, tapi kepada kita juga. Dan kita tinggal tunggu kapan itu datang. Ada orang sudah informasi kepada Pak, sudah meminta nomor telepon untuk mereka mulai berjanji mengirimkan bantuan. Puji Tuhan, Pak berharap bahwa kita semua, terutama mahasiswa yang kami kasihi, tetap pelihara diri, ya. Bangun diri di atas dasar iman yang paling suci, kemudian berdoa dalam Roh Kudus, kemudian pelihara diri dalam kasih Allah, hidup dalam pengharapan Kristus, dan tetap menunjukkan belas kasihan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Tuhan mengajar kami untuk membangun diri kami. Dalam situasi yang sulit seperti hari ini, kami harus tetap fokus kepada Tuhan. Membangun kehidupan kami dengan Tuhan. Membangun hubungan kami dengan Tuhan. Membangun iman kami. Membangun hidup kami dengan Roh Kudus. Membangun kasih kami, memelihara hidup kasih kami dengan Allah. Pengharapan kami, dan mempraktekkan kasih itu dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Baik, mari kita akan mengakhiri persekutuan kita dengan doa berkat. Pak pimpin kita. Mari kita berdoa. Anugerah dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya untuk menjemput kita semua sebagai saleh-salehnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
pelayanan di ibadah chapel pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman untuk tim pelayanan di ibadah chapel seni depan yang mengambil bagian senat mahasiswa, dan kita akan ada penampilan per semester. Demikian pengumuman dari kami Majelis Chapel. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.